Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan memasuki ibadah kita. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita angkat pujian kita dengan judul Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita membaca pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin。使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。
Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, di mana kami datang adalah Tuhan untuk beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Biarlah Tuhan, kami yang ada di sini dan begitu juga dengan jemaat-Mu yang tidak ada di tempatnya masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati daripada jemaat GMI Efesus Belawan ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa sekarang ini kami mendapat masalah yaitu COVID. Tapi sebagai orang yang percaya Tuhan, kami tidak akan takut karena kami mempunyai Allah yang begitu baik, yang sungguh memberikan kepada kami, menjauhkan kepada kami daripada COVID itu. Sehingga biarlah Tuhan COVID-19 ini cepat berlalu daripada kami. Kami juga mau berdoa buat keluarga-keluarga jemaat daripada GMI Efesus Belawan ini, yang begitu juga Tuhan yang belum mengenal Engkau. Biarlah Tuhan mereka selalu tetap Engkau memberikan kepada mereka melalui pelayanan-pelayanan yang kami berikan, sehingga mereka tahu dan mereka mau mengatakan bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Juru Selamat. Biarlah Tuhan, ibadah kami ini Engkau yang menyertai mulai dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 146 ayat 1 sampai 10 secara bersaut-sautan. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga menyelesaikan maksud-maksudnya. Berbahagialah yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertutup. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan menjaga orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Sama-sama kita. Tuhan itu Raja selama-lamanya, Allahmu ya Sion, turun-temurun, haleluya, Gloria Patri. Dengan judul Ingat Akan Nama Yesus. Akan
bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan dengan lagu puji-pujian, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah dari kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-41. Oleh karena pembacaan firman Tuhan ini terlalu panjang, maka di ibadah ini kita baca pada ayat yang ke-40 hingga pada ayat yang ke-41. Nanti ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-39, Bapak Ibu boleh lanjutkan masing-masing di rumahnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya, Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan dan melakukan firman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah sabar menantikan Allah. Sabar menantikan Allah. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini adalah sabar menanti Allah. Sabar menanti Allah. Nah Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang seorang petani, seorang ayah, yaitu dia memiliki sawah yang begitu luas. Sawah ini dia tanam dengan padi. Dia tanam padi, tetapi suatu ketika dia memiliki pemikiran agar padi ini boleh segera dipanen. Dia mencoba ingin membantu padi ini bertumbuh dengan cepat. Cara yang dia lakukan adalah dia mencoba menarik-narik padi tersebut. Semuanya dia tarik-tarik. Dia berharap dengan yang dia lakukan, bantuan yang dia lakukan itu, membantu padi itu segera tumbuh dan segera dipanen. Setelah itu dia pulang ke rumah Bapak Ibu, dan dia menceritakan apa yang telah dia lakukan itu kepada istrinya. Dengan sukacita beliau menceritakan. Tetapi keesokan harinya Bapak Ibu, dia kembali ke ladang, dia kembali ke sawah, melihat padi yang dia bantu tadi, apa yang terjadi. Dia melihat padi-padinya telah berjatuhan, layu, bahkan ada yang mati. Usahanya untuk membantu padi itu untuk bertumbuh agar segera dipanen gagal. Karena ketidaksabarannya, usahanya untuk membantu malah membuatnya telah rugi besar. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai manusia kita sering sekali tidak sabar di dalam menghadapi keadaan yang ada. Kita cenderung sekali segala sesuatunya agar instan, agar cepat selesai. Ingin segala sesuatu yang dialami itu dapat segera berakhir. Contohnya, ketika kita memiliki masalah, kita mencoba memaksa Tuhan agar masalah itu segera terselesaikan. Ketika kita sakit, kita memaksa Tuhan agar kita segera disembuhkan. Ketika kita mencari pekerjaan, kita memaksa Tuhan agar Tuhan segera memberikan pekerjaan kepada kita. Nah Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada yang salah dengan keinginan kita untuk sembuh. Tidak ada keinginan yang salah, keinginan kita agar diberikan pekerjaan. Tidak ada yang salah dengan keinginan kita agar masalah kita segera terselesaikan. Tapi yang salah di dalamnya adalah ketika kita memaksa Tuhan agar segera yang kita inginkan, yang kita mau itu
Dia langsung berikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, manusia zaman sekarang cenderung telah kehilangan kesabaran, tidak tahan di dalam menunggu sesuatu, khususnya menunggu sesuatu yang keadaannya, kelihatannya tidak menguntungkan bagi dirinya. Salah satu penyebabnya adalah yaitu karena teknologi yang kian hari semakin canggih, yang membuat aktivitas manusia semakin serba cepat. Komputer, HP, kualitas memorinya semakin ditingkatkan, sehingga proses gadget, komputer, HP yang kita pakai semakin cepat. Jaringan internet kian hari semakin diperbaiki, yang tadinya dari 3G, 4G ke 5G, agar manusia semakin cepat untuk mencari sesuatu di internet. Makanan siap saji, pembayaran yang tidak harus dengan uang, yaitu pakai kartu ataupun pakai gadget juga sudah bisa membayar segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selain kita mendapatkan hal yang positif dari kecanggihan teknologi zaman sekarang ini, namun juga membawa dampak negatif yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Hal negatifnya adalah telah mengubah kehidupan manusia yang dahulu penyabar menjadi makhluk yang tergesa-gesa. Sehingga kita menciptakan pemeo bahwa menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Dan celakanya Bapak Ibu, mentalitas seperti itu telah berkembang membawa kepada kehidupan kerohanian. Sikap tergesa-gesa yang semakin berkembang ini membuat kita juga kurang bersabar menantikan Tuhan menjawab permohonan doa kita. Betapa kita ingin ketika kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan segera menjawab ataupun meresponnya. Betapa kita ingin ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan agar Tuhan langsung memberikan yang kita butuhkan, layaknya seperti gadget yang sedang melaksanakan perintah mengikuti kelincahan sentuhan daripada jemari kita. Bapak Ibu, padahal Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Bila kita tidak menunggu suatu peristiwa tertentu dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buahnya, maka kita akan menghadapi resiko yang mengacaukan rencana indah yang disediakan Tuhan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita dapat bersabar dalam menantikan jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita sampaikan, agar kemudian Tuhan dapat menyatakannya di dalam diri kita. Seperti yang kita baca di dalam kitab Kejadian 41 ayat yang ke-40 secara khusus tadi hingga pada ayat yang ke-41, di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Yusuf setelah Yusuf menantikannya dengan penuh kesabaran. Nah Bapak Ibu, ketika Yusuf masih berusia 17 tahun, Yusuf telah menerima visi dari Tuhan tentang masa depannya melalui mimpi. Visi itu berbicara tentang kepemimpinannya, kekuasaannya, dan kedudukan yang akan dia duduki nantinya. Yusuf sangat yakin bahwa Tuhan pasti menggenapi hal itu baginya. Walau visi itu justru membawanya kepada masalah dan penderitaan yang seolah-olah tidak kunjung usai, yang seolah-olah terus-menerus berlanjut. Yang dibuang ke sumur lah, dijual sebagai budak, dibawa ke rumah Potifar dengan tangan dan kaki terikat rantai. Secara manusiawi, Yusuf sangat terhina, kehilangan reputasi, menanggung malu dan derita. Bahkan bertahun-tahun benar-benar ketekunannya diuji, kesetiaannya, imannya diuji.
Namun dalam masa-masa yang gelap itu, ketika tampaknya ia gagal total dari hidupnya, ketika ia merasa, ketika seolah-olah tidak berarti lagi yang dia lakukan, namun Yusuf tidak pernah kehilangan visi yang Tuhan berikan itu. Dia tetap mengingat janji Tuhan bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Yusuf tetap bersabar memegang janji firman-Nya dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu tepat pada waktunya. Yusuf yakin bahwa Tuhan mempunyai berjuta-juta cara untuk mewujudkan rencananya. Yusuf berserah penuh kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, sesuai waktunya Tuhan, semuanya itu menjadi kenyataan. Dia menjadi pemimpin di Mesir. Dia menjadi seorang yang besar dan berpengaruh di Mesir. Ketika terjadi 7 tahun kelaparan di Mesir, Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan mengatur Mesir dengan menimbun banyak sekali bahan makanan di waktu musim yang baik. Sehingga saat kelaparan terjadi di Mesir, tetap berlimpah makanan. Sehingga bangsa-bangsa lain datang meminta pertolongannya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang bisa kita teladani dari sikap Yusuf ini? Kita harus belajar untuk lebih bersabar dan tidak terburu-buru serta tidak tergesa-gesa. Justru di dalam kesabaran Yusuf, Allah menyatakan otoritasnya di dalam kehidupannya. Justru di dalam kesabaran Yusuf, Allah menyatakan janjinya kepadanya. Yusuf percaya bahwa Allah sudah memilihnya, maka Allah pasti akan memberikannya juga. Yusuf percaya bahwa Tuhan akan menggenapi mimpinya, sekalipun situasi tampak sangat buruk. Yusuf tetap menunggu waktu Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita harus belajar menunggu waktu Tuhan yang sempurna di dalam hidup kita. Orang Kristen tidak boleh menyerah, resah, atau iri hati terhadap orang-orang jahat yang berhasil dalam skema perbuatan jahat mereka. Waduh, mereka kan orang jahat, orang nakal. Kok mereka diberkati Tuhan? Aku yang menurutku telah melakukan yang baik, yang menurutku telah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengapa hingga pada saat ini Tuhan seolah-olah tidak menjawab, tidak mendengarkan aku? Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang Kristen harus mempercayakan segala sesuatunya untuk kedaulatan Allah, mempercayakan segala sesuatunya di dalam kendali Allah, dan harus percaya juga bahwa semuanya akan indah pada waktunya, akan indah sesuai dengan waktu Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah mengabaikan masalah sekecil apapun yang kita hadapi. Dia hanya menguji ketekunan kita, menguji iman kita, menguji kesabaran kita. Sejauh apa kesabaran kita menantikan Allah. Sehingga ketika jalan keluar diberikan oleh Tuhan, sehingga ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, sehingga ketika kerinduan kita diberikan oleh Tuhan, itu menjadi sebuah kesaksian yang besar yang bisa kita bagikan kepada orang lain tentang bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Ingat, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling sempurna. Bersabarlah menantikan Tuhan, sebab segala janji-janjinya akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, tolong kami agar kami menaruh iman kepercayaan kami kepada Tuhan, kepada waktunya Tuhan, untuk
segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ketika kami memiliki masalah, ketika kami sedang sakit, ketika kami membutuhkan sesuatu, biarlah kami memohonkan kepada Tuhan. Dan kami boleh mempercayakan sepenuhnya kepada waktu Tuhan, menantikannya, di mana kami yakin dan percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi kami. Sebagaimana Engkau memberkati Yusuf, sebagaimana Engkau menepati janjimu kepada Yusuf, demikian juga kepada kami, semua umat-Mu yang percaya kepadamu. Engkau juga akan menggenapi janjimu di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, agar kami mampu menjadi umat yang sabar menantikan waktu Tuhan. Ini doa kami. Amin. Terima kasih buat firman yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bisa mengumpulkan persembahan dengan nomor rekening yang ada di video berikut. Mari kita angkat lagu pujian kita dengan judul Kuserahkan bagi Yesus. buat firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu itu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami, dan begitu juga kami telah memberikan daripada persembahan kami. Biarlah Tuhan persembahan kami itu dapat kami pergunakan untuk memperluas daripada kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita, mohon Tuhan pimpin daku. Tuhan pimpin daku, sama
kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih.